Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik di hari Senin 10 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini menyampaikan ajaran Yesus tentang 8 sabda bahagia. Sabda bahagia adalah pengajaran iman dari Yesus sekaligus pedoman hidup kita sebagai murid-murid Tuhan untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Mari kita memahami makna ke-8 sabda bahagia Yesus yang dikisahkan dalam perikop Injil hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah berarti kita secara pribadi harus menyadari segala dosa dan kelemahan kita yang selalu membutuhkan kasih dan kerahiman Allah. Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah yang adalah segalanya. Tanpa Allah, kita tidak ada apa-apanya, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, marilah kita terus belajar untuk bersikap miskin, bersikap rendah hati di hadapan Allah, dan selalu menyerahkan hidup dan apapun yang kita lakukan, yang kita alami dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita berarti bahwa saya dan Anda, kita sekalian, dengan tulus menyesali serta berduka
karena dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Penyesalan ini mendorong kita sekalian untuk berusaha bertobat, berusaha membaharui diri kita, dan selanjutnya berusaha untuk selalu hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Untuk selalu mentaati apa yang sungguh menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut berarti saya dan Anda, kita sekalian, harus berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan dan mewujud nyatakannya melalui pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita. Hal ini merupakan ciri khas ajaran Kristiani untuk kita sekalian yang tercakup dalam hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah dirimu sendiri kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus secara pribadi telah memberikan teladan untuk kita sekalian tentang pengampunan yang tak terhingga dengan mendoakan orang yang menyakiti kita. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita sekalian diajak untuk sungguh mencari dan hidup dalam kebenaran, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan Allah. Namun, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ada kalanya sikap mempertahankan kebenaran ini membutuhkan pengorbanan. Kita harus siap berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan cobaan. Namun demikian, kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Para kudus dan para martir telah membuktikan bagaimana mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan hingga kekal. Dalam hidup manusia, kita sekalian harus mempunyai prinsip, namun kita tidak boleh memaksakan prinsip hidup kita untuk juga dilakukan oleh orang lain. Setiap agama pasti mengajarkan kebenaran dalam hidup beriman. Maka mengkafirkan orang lain yang berbeda agama adalah kedangkalan dalam hidup beragama dan beriman kita. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati dan keadilan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Agar seseorang memperoleh kemurahan hati, maka prinsip keadilan harus juga dipenuhi. Seperti penjahat disalib yang bertobat setelah ia menyadari dosanya, ia dapat beroleh pengampunan dan oleh Yesus dijanjikan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Adil dalam arti yang luas berarti memperoleh hak setelah kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Maka baiknya jika kita senantiasa bersyukur setelah menerima rezeki, kita juga tidak lupa untuk berbagi kasih kepada sesama yang berkekurangan. Menyantuni yatim piatu, bersedekah, mendoakan sesama yang sedang mengalami penderitaan adalah
hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang beriman. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesucian hati dapat dicapai bila kita memiliki kerendahan hati, menyesali dosa-dosa kita, dan mau membaharui hidup kita. Bersikap lemah lembut yang diwujudkan dengan mengasihi sesama kita. Allah memberi kepada mereka yang mencintainya hak istimewa untuk memandang Allah. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Maka baik adanya untuk kita sekalian melakukan meditasi dan kontemplasi, sehingga kita bisa mengalami perjumpaan serta komunikasi secara pribadi dengan Allah. 7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam hal ini, kita perlu berdamai terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Menempatkan hal-hal rohani, perkara-perkara surgawi sebagai keutamaan dalam hidup kita, daripada mengutamakan perkara-perkara duniawi. Sehingga kita dapat berdamai dan membawa damai kepada sesama kita. Kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang yang sungguh mencari kebenaran, akhirnya akan menemukan Allah. Untuk mencari kebenaran memang tidak mudah. Melakukan hal yang benar pasti akan banyak tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Hidup beragama dan beriman kita harus tetap kita laksanakan dengan benar, dan mewartakan kebenaran harus menjadi keutamaan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar hari ini dan kita renungkan bersama hari ini dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 mengajarkan kepada kita sekalian nilai-nilai dan karakteristik yang dihargai oleh Allah dan jaminan untuk setiap kita memperoleh kebahagiaan sejati di dalam hidup kita. Kita diberikan panduan berharga untuk menemukan kehidupan yang bermakna. Mari kita merenungkan dan menerapkan sabda bahagia Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun dapat hidup dalam kebahagiaan sejati dan menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.